diawali di tengah kesibukan kota San Francisco, terlihat ayah dan seorang anaknya yang tengah menuju ke suatu tempat. Pria itu bernama Chris Gardner. Dia memiliki seorang anak bernama Christopher. Setiap harinya sebelum berangkat bekerja, anaknya dititipkan di semacam taman kanak-kanak. Dan sesaat sebelum dia meninggalkan tempat itu, Chris berpesan pada pemilik untuk menghapus tulisan tidak senonoh yang ada di tembok itu. Dia adalah seorang sales yang menjual alat pemindai kepadatan tulang. Setiap harinya, dia harus berjalan memutari rumah sakit untuk menjual alat scanningnya. Tapi menjual alat semacam itu bukanlah hal yang mudah, karena fungsinya hanya sedikit lebih baik daripada sinar X-ray, tapi dengan harga 2 kali lipat. Untuk dapat membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, Chris harus menjual setidaknya 2 unit. Tapi masalahnya, dia belum berhasil menjual satupun. Belakangan ini masalah finansial ini membuat hubungan Chris dan sang istri kian memburuk. Istrinya tak mau memahami, meski sekuat apapun Chris mencoba memberi pengertian. Meski begitu, Chris tetap bersikap positif tanpa menaruh kekesalan. Keesokan paginya saat hendak kembali berjualan, Chris dialihkan pada sebuah mobil eksotis. Dengan begitu friendly-nya, Chris menanyakan bagaimana bisa pria itu mendapatkannya. Disinilah kita mengetahui kalau ada pekerjaan yang bernama stockbroker atau pialang saham. Chris begitu terpesona melihat betapa bahagianya orang-orang yang bekerja di kantor itu. Tapi kenapa tidak bisa dia menjadi salah satu dari mereka? Singkat cerita, di keesokan harinya, wanita itu membawa lari barang jualannya saat Chris tengah diinterview. Di momen ini, Chris terpaksa meninggalkan interviewnya dan segera mengejar wanita itu. Namun sialnya, wanita itu berhasil menaiki kereta dan membawa kabur mesinnya itu. Lebih buruk lagi, Chris mengetahui bahwa perusahaan itu hanya mengambil 20 orang per 6 bulan dan hanya satu yang akan terpilih. Dan akankah Chris terpilih menjadi satu orang itu? Dari sini, Chris pun kembali ke kantor saham, tapi kali ini tak melalui temannya. Dia ingin bertemu langsung dengan pimpinan yang bernama Twistle. Twistle dalam imajinasinya akan menjelaskan dan menunjukkan kepada pria itu. Tapi saat bertemu, Chris mengetahui kalau dia sepenting itu. Pimpinan perusahaan tentu adalah orang sibuk, dan Chris tak akan bisa meminta waktunya begitu saja. Tapi untungnya, pria itu mengambil lamarannya dan mengatakan akan menghubungi Chris apabila dibutuhkan. Dan pertemuan ini pun membuat Chris terlambat menemui kliennya untuk menjual mesin pemindai. Dan yang lebih buruk, Chris melihat wanita yang membawa kabur mesinnya tempo hari. Disinilah kejar-kejaran kembali terjadi. Di momen ini juga, Chris menceritakan bagaimana dia memulai pekerjaan ini. Singkat cerita, Chris menggunakan seluruh konsentrasinya. Chris pun mulai memutarnya, dan ini berlangsung selama beberapa menit. Dan saat sampai di tempat tujuan, puzzle itu telah selesai di tangan Chris. Mr. Twistle sempat memujinya di sini, tapi sekedar basa-basi saja. Tampaknya kemampuan ini tak cukup membuat pria itu terkesan. Sekarang yang jadi masalah, Mr. Twistle pergi tanpa meninggalkan ongkos. Kargo dari taksi itu telah mencapai $18, sedangkan semua uang yang dimiliki Chris hanyalah $5. Dia sempat kembali untuk mengambil alat pemindainya yang ketinggalan, kemudian berkali-kali mengucapkan maaf di sini. Tapi dia terus mengejar dan mengutuknya. Kejar-kejaran ini membawanya masuk ke dalam kereta. Chris berhasil masuk di sini, tapi tidak untuk alat pemindainya. Singkat cerita, sampailah di stasiun berikutnya. Chris mengaku berhalangan untuk menjemput Christopher, tapi ternyata istrinya telah bersama Christopher beserta seluruh barang-barang mereka. Karena kini mereka akan segera meninggalkan rumah. Detik ini juga Chris segera berlari menuju ke arah rumah. Tapi sesampainya dia di rumah, dia tak lagi menemukan siapapun. Di mobil ini, sebuah panggilan telepon masuk. Mr. Twistle menghubunginya dan menjadwalkan pertemuan mereka. Chris diminta mencetak nomor untuk informasi lanjutan, tapi sialnya dia tidak memiliki pulpen. Kemudian, Chris tidak sengaja bertemu istrinya di jalan. Seperti biasa, wanita itu tak mengacuhkan Chris, hingga Chris mempersilahkan dia untuk pergi, tapi tidak dengan anaknya. Istrinya berkali-kali membentak dan menyalahkan Chris atas kemiskinan mereka. Chris tak punya kata-kata lagi. Yang dia lihat, istrinya terlalu lemah untuk ini.
Sesampainya di rumah, Chris segera menyiapkan makan malam untuk Christopher. Di momen itu juga pemilik kontrakan mendatanginya. Chris diminta untuk memasukkan kontrakan karena unitnya harus segera dicat ulang untuk penghuni berikutnya. Disinilah Chris memohon dan dia berjanji akan mengecat tanpa dibayar. Tapi dia meminta kompensasi dan pria itu memberikannya 1 minggu lagi. Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Masalah seakan berganti mengikutinya, karena kini polisi yang datang untuk membawa Chris. Ternyata ini adalah tentang masalah tilang tempo hari. Chris yang tak kunjung membayar denda ditahan hingga waktu verifikasi selesai. Masalahnya, verifikasi itu baru akan dilakukan pada jam 9.30 pagi. Sementara itu, dia harus menghadiri wawancara pada jam itu. Mau tak mau, Chris terpaksa kembali meminta bantuan istrinya untuk menjemput Christopher. Dan sampailah pada keesokan harinya, waktu kini telah menunjukkan pukul 9.45. Tanpa mandi dan mengganti pakaian, Chris berlari menuju kantor saham. Dia tak peduli dengan pakaian eksekutif yang digunakan orang-orang, karena yang terlihat hanyalah semangat di wajahnya. Dan kini giliran Chris yang dipanggil untuk menghadap. Sebelum sampai ke ruangan interview, Chris di sini menyaksikan betapa hektik dan gigihnya orang-orang di sana. Tapi saat sampai di ruangan itu, Chris tak disambut baik oleh teman-teman. Karena dengan penampilan seperti itu, dia terlihat kurang niat dalam pekerjaan ini. Disinilah Chris menceritakan semua yang terjadi dengan sejujur-jujurnya. Uniknya, cerita ini malah membuat mereka terkesan. Tak bisa dibohongi, cara Chris berbicara memang melebihi seorang sales. Dia mampu menyamakan energi itu. Disinilah kita tahu background Chris. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 umum di sekolahnya. Dan dia juga sempat mengabdi sebagai seorang militer. Tapi yang berbeda dari Chris, dia berani mengatakan ketidaktahuannya pada satu hal. Tapi dia tidak akan berhenti di sana karena dia akan segera mencari tahu jawabannya. Mengakui kehebatan Chris dalam wawancara itu, tampaknya Chris tak bahagia dalam penerimaan ini. Karena ternyata dia tak mendapat sepeser pun gaji selama pelatihan. Dan itu sangat bertolak belakang dengan situasinya saat ini. Bagaimanapun, Wan akan dipermalukan apabila Chris keluar begitu saja. Maka dari itu, Chris pun diminta untuk menemuinya di malam ini. Dari 20 kandidat, hanya 1 yang akan dipekerjakan. Dan selama pelatihan tak ada gaji, yang artinya dia tetap harus menjual mesin pemindainya. Semua akan berjalan baik kalau mesin-mesin itu terjual. Sampailah pada malam harinya, istrinya datang membawa Christopher yang telah tertidur. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah dia akan segera pindah ke New York. Istrinya mendapat pekerjaan dari iparnya yang membuka restoran di sana. Chris tak menahan. Satu hal yang ingin dia pastikan bahwa Christopher akan tetap tinggal bersamanya. Istrinya kelihatan sedih meninggalkan semua ini. Tapi dari apa yang kita bisa lihat, ini jelas adalah pengkhianatan. Keputusan ini diambil saat Chris berada di titik terendah di hidupnya. Hebatnya, bahkan sampai sejauh ini Chris tak pernah marah atas keputusan istrinya. Setelah kepergian wanita itu, Chris menghubungi Mr. Twistle. Dia mengucapkan terima kasih atas semuanya, atas peluang dan ajakan, karena dia akan mengambil dan mengikuti pelatihan ini. Kemudian keesokan paginya, Chris terpaksa pindah dari kontrakannya. Dia pindah ke sebuah motel yang lebih sederhana. Siang itu saat tengah bermain basket, terucap sebuah kalimat yang mengatakan bahwa tak boleh ada seorang pun yang mengatakan kita tak bisa lakukan sesuatu. Karena apabila kita menginginkannya, apapun cara harus dilakukan untuk menggapai mimpi itu. Singkat cerita, di 10 menit waktu istirahatnya, dia bertemu Frakes yang pernah menyeleksinya. Sedikit percakapan di sini sebelum Chris kembali teralihkan oleh mesin pemindainya yang tertinggal di stasiun hari itu. Kalau pemindainya itu dibawa oleh seorang pria tua. Dia mengetahui kalau dia tengah dikejar. Pria itu berlari semakin cepat. Chris frustasi melihat makan sebulannya dibawa kabur orang. Tapi mirisnya dia tertabrak saat pengejaran itu. Kaca mobil sampai pecah, tapi rasa sakit seperti itu sudah menghilang dari dirinya. Yang dia pedulikan kini adalah sebelah dari sepatunya yang menghilang. Mau tak mau, Chris kembali ke kantor dengan satu sepatu yang menghilang. Kemudian keesokan paginya, Chris datang lebih awal waktu, karena bagi Chris itu sangat krusial. Di sini, dia hanya bisa bekerja selama 6 jam per hari, sedangkan kandidat lainnya menghabiskan 9 jam per harinya.
Karena di pukul 4 sore dia harus mengejar bus untuk menjemput Christopher. Meski begitu, kelemahannya tak mengurangi tekadnya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Untuk menghemat waktu, Chris tak menaruh gagang telepon di antara panggilan. Dia membuatnya menghemat 8 menit per harinya. Dia juga tak minum air agar tak bolak-balik ke toilet. Di semua kehektikan ini, gak jarang dia direndahkan. Sesibuk apapun Chris, manajernya terus memintanya untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan. Keseharian Chris berlangsung seperti ini. Semua nama dari security hingga CEO dia hubungi setiap harinya. Meski telah begitu, Chris masih kekurangan waktu untuk memenuhi target panggilan. Semua orang mengetahui perusahaan tentu akan memilih karyawan berdasarkan uang yang mereka hasilkan. Waktu pun berlalu. Setelah 2 bulan lamanya bekerja, Chris berhasil membuat janji dengan seorang CEO yang bernama Walter Ribbon. Sialnya, CEO itu meminta Chris mendatanginya sekarang juga. Dia memberikan 20 menit waktu untuk Chris sampai ke kantornya. Di tengah kehektikan ini, Chris lagi-lagi disuruh oleh manajernya. Dia meminta Chris untuk memindahkan mobilnya yang terparkir di jalan utama. Disinilah Chris harus berpacu dengan kemacetan. Dia melakukan segala cara agar bisa sampai ke kliennya secepat mungkin. Dan begitu sampai di sana, Mr. Walter sudah tak lagi berada di sana. Di momen ini, Christopher mengetahui bahwa ayahnya baru saja menjual mobil mereka untuk membayar denda tilang dan membeli beberapa kebutuhan. Untuk menghibur Christopher, Chris di sini menjanjikan akan mengajaknya menonton pertandingan football. Di keesokan harinya, sampailah pada hari itu. Sebelum menuju pertandingan, Chris terlebih dahulu mengajak Christopher untuk bertemu salah satu rekannya. Entah rekan apa yang dimaksud oleh Chris, yang pasti mereka memasuki komplek perumahan mewah. Ternyata dia datang menemui Mr. Walter. Tak seperti seorang sales, Chris di sini bersikap seperti seorang teman baik. Dia meminta maaf atas waktu yang terbuang tempo hari. Singkat cerita, sayangnya penawaran Chris tentang produk keuangannya ditolak. CEO itu mengaku belum bisa mempercayakan manajemen keuangannya pada Chris yang terbilang masih junior. Meski begitu, Chris tak putus asa. Dia memanfaatkan rekan-rekan Mr. Walter untuk mendapatkan koneksi baru, yang tentunya juga adalah miliarder. 40 hari sudah dia menjalani pelatihan. Mesin pemindainya juga telah terjual habis. Kehidupan mereka berjalan lancar sejauh ini. Hingga suatu momen, sebuah surat yang dia terima membuat semuanya kembali berantakan. Petugas pajak menemukan bahwa Chris telah menunggak selama berbulan-bulan. Kini semua uang yang ada di rekeningnya diambil sebagai denda pajak. Chris marah, muak dengan semua ini, tapi itulah aturan yang berlaku di Amerika. Bagaimanapun kehidupan tetap berlanjut, motel tetap harus dibayar, dan perut harus tetap diisi. Saking bangkrutnya Chris, dia bahkan menagih hutang pada teman lamanya yang hanya $14. Di sini Chris benar-benar frustasi. Hidup seakan tak ingin melihatnya tenang sebentar saja. Di momen ini, Chris yang tengah berada di taman gak sengaja melihat yang pernah mengambil mesin pemindainya. Di waktu yang tepat, pria tua itu gak menyadari kedatangannya, dan Chris berhasil kembali mendapatkan mesinnya itu. Kini mesin itu adalah satu-satunya harapan agar dia bisa kembali menyambung hidup. Untungnya ada seorang dokter yang bersedia membayar alat itu sekarang juga. Tapi ternyata alat itu tak lagi berfungsi. Pada malam harinya, begitu tiba di motel, barang-barang mereka telah dikeluarkan secara paksa. Kunci pintu juga telah diganti, yang artinya Chris dan anaknya tak lagi memiliki tempat tinggal. Marah dan sedih tentu dirasakan oleh Chris di momen ini, tapi cara itu tak akan merubah apapun. Dan marah hanya akan menunjukkan kelemahannya di depan anaknya. Meski berada di situasi buntu, ini gak membuat Chris melupakan tanggung jawab sebagai seorang ayah yang menghibur anaknya. Chris berpura-pura seakan mesin pemindainya adalah mesin waktu yang mana bisa membuat mereka kembali ke zaman purba. Permainan pun dimulai. Di sini dengan akting yang sangat menghayati, Chris berhasil mencairkan suasana. Singkat cerita, Christopher telah tertidur di pelukan ayahnya. Di toilet stasiun itu, Chris berjaga sepanjang malam untuk menahan pintu toilet itu. Dan untuk pertama kalinya, Chris menjatuhkan air matanya. Di keesokan harinya setelah bekerja, Chris mendatangi penginapan gratis bagi homeless atau orang-orang yang gak punya rumah. Tapi sayangnya mereka hanya menerima perempuan dan anak-anak.
Christopher bisa saja tinggal tapi tidak bersama. Chris yang terus memohon akhirnya direkomendasikan untuk pergi ke suatu gedung bernama Glade Memorial. Gedung akan dibuka pada jam 5 dan mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Singkatnya, Chris masih bisa membandingkan anaknya dengan hati yang damai. Lampu yang tiba-tiba mati dijadikan alasan oleh Chris. Itu adalah indikasi bagi Christopher untuk segera tidur, tapi tidak untuk Chris. Dia harus memperbaiki alat pemindai yang rusak. Keterbatasan lampu membuatnya harus keluar dari kamar. Tapi nggak berselang lama, semua lampu dimatikan oleh operator. Apakah hari itu berakhir di sana? Chris menggunakan waktunya untuk belajar tentang saham. Dan sampailah pada pagi harinya dengan energi positif, Chris menyambut hari baru. Dan ternyata hari ini adalah hari pertemuannya dengan seorang klien. Semua pekerjaannya kini harus selesai lebih awal, karena jam 5 sore dia harus kembali mengantri untuk mendapatkan ruangan khusus. Saat antrian bus, Christopher menangis melihat keagresifan ayahnya di sini. Tapi bagaimanapun, hanya itu pilihan yang dimiliki Chris. Di hari itu, Chris mendatangi rumah ibadah. Dia menangis seperti mencurahkan seluruh beban yang dirasakan. Karena dengan siapa lagi dia harus berbicara. Dia kini hanya punya Christopher di hidupnya. Dan kini waktu-waktu pun berlalu, hingga kita sampai di penghujung pelatihannya. Dan besok adalah hari ujian penentu. Singkat cerita sampailah pada momen itu. Lembar soal dibagikan. Hanya butuh beberapa menit, Chris berhasil menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata ada orang lain yang telah lebih dulu menyelesaikannya. Mereka sempat berbincang di lift. Pria itu mengaku gak kesulitan sama sekali mengerjakannya. Tapi kesombongannya seketika runtuh saat Chris membahas tentang soal esai yang tampaknya dia telah melewatkannya. Di perjalanan pulang, Chris gak sengaja bertemu pemain football tempo hari. Kedekatan mereka terlihat cukup baik. Di sini bahkan pria itu mengaku menunggu panggilan telepon yang pernah dijanjikan Chris. Di waktu yang sama, Chris dipanggil oleh bosnya. Beliau meminjam dolar untuk membayar taksi karena dompetnya yang tertinggal di ruangan. Mau tak mau, dia terpaksa memberikan uang itu. Singkatnya, sampailah Chris di antrian. Tapi begitu dia sampai di sana, semua ruangan telah terisi penuh. Gak punya pilihan lain, Chris menggunakan semua sisa uangnya untuk membeli tiket kereta. Karena di sanalah dia dan Christopher akan tidur di malam ini. Di keesokan harinya, Chris mendonorkan darahnya untuk mendapatkan sedikit uang. Uang itu digunakan untuk membeli spare part dari alat pemindainya yang rusak. Untungnya, untuk malam itu mereka mendapatkan tempat di gedung itu. Sebelum tidur, Christopher sempat menanyakan tentang ibunya. Disinilah Chris menegaskan bahwa Christopher nggak berhubungan dengan keputusan ibunya yang meninggalkan mereka. Dia pergi karena dia ingin pergi. Begitu Christopher tertidur, Chris lanjut memperbaiki alat pemindainya. Untungnya, dia berhasil menyelesaikannya pada malam itu. Singkatnya, alat itu pun akhirnya terjual dengan harga $250. Ini cukup untuk menyambung hidup dalam 1 bulan ke depan. Dengan uang ini, mereka akhirnya bisa dengan tenang beristirahat di kamar hotel. Meski disuguhkan dengan kasur mewah, Christopher tetap memilih untuk tidur di pangkuan sang ayah. Sampailah pada keesokan harinya, Wayne memuji kinerja Chris karena berhasil mendapatkan 31 klien dari Pacific Bell. Chris nggak merespon berlebihan menanggapinya. Bagaimanapun, besok adalah hari penentuan dari 6 bulan kerja kerasnya. Berhasil atau gagal, dia memastikan bahwa Chris telah melakukan semuanya dengan sangat baik. Sampailah kita pada keesokan harinya. Saat tengah menelpon, manajer kembali memanggil Chris. Namun kali ini untuk kembali menghadap para CEO. Chris di sini sempat mencairkan suasana dengan membahas baju tukangnya yang pernah dia kenakan di awal interview. Tapi apa tanggapan mereka? Air mata Chris mengalir saat itu juga. Karena setelah semua yang terjadi, ini tentu bukanlah hal yang mudah. Chris di sini masih berusaha terlihat kuat. Hingga saat sampai di keramaian, Chris pun mengekspresikan semuanya. Dia berlari menuju penitipan anak dan langsung memeluk Christopher dengan haru. Bagian hidupnya yang ini dia namakan dengan happiness. Berdasarkan kisah nyata, setelah berkarir selama beberapa tahun, Chris mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Generich. Sejak dari momen itu, Chris selalu berpartisipasi pada kegiatan amal. Dia mendonasikan $50 juta untuk membuat tempat tinggal bagi mereka berpenghasilan rendah.
Chris juga memberikan pelatihan kerja bagi mereka, dan film pun selesai.